Perkenalkan, namaku Muhammad Arkan Farisi. Perkenalkan, nama saya Kirana Ayu Kairnisa, absen 20. Perkenalkan, nama saya Naura Karmel Azifa, absen 27. Perkenalkan, nama saya Farana Dira Azra, absen 9. Perkenalkan, saya Alisa Yera Hanifa, absen 4. Dan satu teman kami, Kansa Gestirania, yang hari ini berhalangan untuk hadir. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi internet melalui video kami. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian aplikasi internet dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis aplikasi internet yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyebutkan contoh aplikasi internet pada setiap kategori seperti browser, komunikasi, media sosial, hiburan, dan e-commerce. Yang keempat, menjelaskan fungsi dari masing-masing jenis aplikasi internet. Yang kelima, menganalisis manfaat penggunaan aplikasi internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mengidentifikasi dampak negatif dari penggunaan aplikasi internet. Yang ketujuh, menjelaskan pentingnya penggunaan aplikasi internet dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang terakhir, menunjukkan sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan aplikasi internet pada kehidupan sehari-hari. Hai semuanya, coba deh aku tanya, pernah nggak sih kalian tuh ngebayangin hidup sehari aja tanpa internet? Nggak bisa chat, nggak bisa nonton YouTube, nggak bisa scroll TikTok, bahkan nggak bisa googling tugas. Kelihatannya sepele ya, tapi kalian tuh sadar nggak sih kalau internet itu udah jadi bagian penting banget dari hidup kita? Nah, pada video kali ini kita bakal bahas nih tentang sesuatu yang sering banget kita pakai, cuman kita nganggapnya biasa aja gitu. Nah, yaitu aplikasi internet. Jadi sebenarnya apa sih aplikasi internet itu? Nah, aplikasi internet adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mengakses berbagai layanan internet yang ada. Contohnya kayak kita nonton film, buka website, ngirim pesan, dan masih banyak contoh lainnya. Jadi intinya, kalau suatu aplikasi membutuhkan akses internet untuk menggunakannya, itu merupakan contoh aplikasi internet. Nah, sekarang jenisnya tuh ada banyak banget. Bahkan hampir semua aktivitas yang ada di sosial media menggunakan aplikasi layanan internet. Nah, selanjutnya aku ingin mengajak kalian untuk membayangkan kehidupan kita sehari-hari. Dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Saat pagi bangun tidur, kita udah pasti dong hal yang pertama kita cek adalah HP kita untuk mengecek notifikasi-notifikasi yang kita terima. Atau kita mau membuka WhatsApp untuk mengechat teman-teman dan keluarga kita. Atau dari bangun tidur kita mau langsung aja scroll di TikTok atau melihat story-story yang teman kita posting di Instagram. Waktu siang hari, saat kita mau mengerjakan tugas, kita dapat mengerjakan tugas dengan bantuan dari aplikasi seperti Google, Chrome, dan juga YouTube untuk mempelajari materi kita lebih lanjut. Atau saat malam hari, waktu kita sudah capek sekali seharian, kita mau istirahat aja untuk relax and chill. Kita dapat menggunakan aplikasi seperti Netflix dan juga Disney Hotstar untuk menonton film setelah kita lelah seharian. Atau kita malah maunya mendengarkan musik menggunakan aplikasi seperti Spotify. Atau kita mau berbelanja aja tuh, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Nah, tanpa kita sadari, semua aplikasi yang kita gunakan sehari-hari itu adalah aplikasi internet. Sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya ya. Yang pertama, browser. Browser itu ibarat pintu masuk ke internet. Contohnya seperti Google Chrome, Firefox, atau Microsoft Edge. Fungsi dari browser itu untuk membuka website. Misalnya, kamu mau cari materi pelajaran, tinggal buka browser, ketik di Google, langsung muncul jawabannya. Atau kamu mau baca berita, buka blog, atau cari tutorial, semuanya lewat browser. Jadi, kalau diibaratkan, browser itu kayak kendaraan kita buat menjelajah internet. Yang kedua, aplikasi komunikasi. Ini nih yang paling sering kita pakai setiap hari. Contohnya,
WhatsApp, Telegram, email, sampai Zoom. Fungsi utamanya tentu aja buat komunikasi. Kita bisa kirim chat, kirim foto, kirim video, bahkan video call. Dulu kalau mau komunikasi jarak jauh itu ribet banget. Harus kirim surat, nunggu berhari-hari. Sekarang tinggal klik aja. Bahkan kita bisa ngobrol tatap muka walaupun beda kota atau beda negara. Makanya aplikasi komunikasi itu jadi salah satu yang paling penting dalam kehidupan modern. Yang ketiga, media sosial. Nah, ini pasti kalian familiar banget kan? Contohnya Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Fungsi media sosial itu buat berbagi konten dan berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa upload foto, video, story, bahkan bisa dapat teman baru. Tapi selain itu, media sosial juga jadi tempat buat mencari hiburan, informasi, bahkan inspirasi. Misalnya, kamu lagi butuh ide outfit, tinggal scroll aja. Lagi butuh motivasi belajar, tinggal cari konten yang relate. Tapi di sini juga kita harus hati-hati ya, karena nggak semua yang ada di media sosial itu benar. Selanjutnya ada aplikasi hiburan. Contohnya kayak YouTube, Spotify, dan juga Netflix. Di aplikasi ini nih, kita bisa nonton film, nonton video, dan bahkan dengerin musik kapan aja dan di mana aja. Kalau dulu kita mau nonton film, harus lihat TV dulu. Sekarang tinggal klik dan udah deh. Ini nih yang bikin semuanya jadi lebih praktis. Meskipun kadang jadi bikin lupa waktu sih. Yang terakhir ada aplikasi e-commerce. Contohnya kayak Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi. Di aplikasi e-commerce, kita bisa belanja baju, makanan, dan bahkan kebutuhan sehari-hari kita loh. Dan yang lebih hebatnya lagi, kita bisa belanja semua itu tanpa keluar rumah. Praktis banget kan? Tapi di balik semua manfaat itu ada juga dampak negatifnya. Misalnya, kecanduan. Kita jadi terlalu sering main HP sampai lupa waktu. Terus penyebaran hoax. Nggak semua informasi dari internet itu benar. Dan juga masalah keamanan data. Kalau kita nggak hati-hati, data pribadi kita bisa disalahgunakan. Makanya penting banget buat pakai internet dengan bijak. Nah, jadi untuk soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan aplikasi internet? Jawabannya adalah aplikasi internet adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses berbagai layanan yang tersedia di jaringan internet seperti komunikasi, pencarian, informasi, dan hiburan. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah apa fungsi utama dari aplikasi internet? Jawabannya adalah fungsi utama aplikasi internet adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi, berkomunikasi, serta melakukan berbagai aktivitas secara daring. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Sebutkan 3 contoh aplikasi internet. Jawabannya, 3 contoh aplikasi internet adalah Google Chrome, WhatsApp, dan YouTube. Selanjutnya, soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan browser? Jawabannya, browser adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan halaman website di internet. Selanjutnya, soal nomor 5. Sebutkan contoh aplikasi browser. Jawabannya, contoh aplikasi browser antara lain Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Soal ke-6. Apa fungsi aplikasi komunikasi? Jadi, aplikasi komunikasi itu berfungsi untuk mengirimkan pesan, panggilan suara, atau panggilan video antar pengguna. Soal ke-7. Sebutkan contoh aplikasi komunikasi. Jadi, contoh aplikasi komunikasi itu ada seperti WhatsApp, Telegram, email, dan juga Zoom. Soal ke-8. Apa yang dimaksud dengan media sosial? Jadi, media sosial adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berbagi informasi, berinteraksi, serta menjalin hubungan sosial secara daring. Soal ke-9.
Sebutkan contoh aplikasi media sosial. Contoh aplikasi media sosial itu ada seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Yang ke-10, apa fungsi utama dari aplikasi hiburan berbasis internet? Jadi, fungsi utama aplikasi hiburan adalah untuk menyediakan konten hiburan seperti video, film, atau musik untuk pengguna. Lalu soal yang ke-11, sebutkan contoh aplikasi hiburan. Jawabannya yaitu YouTube, Netflix, dan Spotify. Lalu soal yang ke-12, apa yang dimaksud dengan e-commerce? Jawabannya, e-commerce adalah aplikasi internet yang digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa secara daring. Lalu soal yang ke-13, sebutkan contoh aplikasi e-commerce. Jawabannya adalah Shopee dan Tokopedia. Lalu soal yang ke-14, sebutkan dua manfaat penggunaan aplikasi internet. Jawabannya yaitu mempermudah komunikasi dan mempercepat akses informasi. Lalu yang ke-15, mengapa aplikasi internet dapat mendukung proses pembelajaran? Jawabannya yaitu aplikasi internet dapat mendukung proses pembelajaran karena menyediakan berbagai sumber informasi dan materi belajar yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, soal ke-16. Apa yang dimaksud dengan kecanduan internet? Jawabannya, kecanduan internet adalah kondisi ketika seseorang menggunakan internet secara berlebihan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Soal ke-17, apa yang dimaksud dengan hoax dalam penggunaan internet? Jawabannya, hoax adalah informasi palsu atau tidak benar yang disebarkan melalui internet dan dapat menyesatkan pengguna. Soal ke-18, mengapa keamanan data menjadi penting dalam penggunaan aplikasi internet? Jawabannya, keamanan data penting untuk melindungi informasi pribadi pengguna agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, soal ke-19. Bagaimana cara menggunakan aplikasi internet secara bijak? Jawabannya, aplikasi internet dapat digunakan secara bijak dengan membatasi waktu penggunaan, memverifikasi informasi sebelum mempercayainya, serta menjaga keamanan data pribadi. Dan soal ke-20, mengapa aplikasi internet menjadi bagian penting dalam kehidupan modern? Jawabannya, aplikasi internet menjadi bagian penting dalam kehidupan modern karena mempermudah berbagai aktivitas manusia seperti komunikasi, pendidikan, hiburan, dan transaksi ekonomi. Jadi, kesimpulannya, aplikasi internet adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari belajar, komunikasi, sampai hiburan, semuanya ada. Tapi, kita juga harus bijak menggunakannya. Jangan sampai kita yang mengendalikannya, bukan sebaliknya. Sekarang, aku mau tanya ke kalian. Aplikasi internet apa yang sering kalian gunakan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian video presentasi dari kami mengenai aplikasi internet. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Selamat masuk.